Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ibu yang soleh dan solehah di kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, materi kita hari ini adalah mengenai surat An-Nas. Sebelum ibu masukkan kepada materi, ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya itu, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan nanti anak-anak ibu dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam surat An-Nas dengan benar. Kemudian yang keduanya yaitu ibu harapkan nanti siswa ibu dapat melafalkan Quran surat An-Nas dengan makhraj yang benar. Kemudian yang ketiga nanti ibu harapkan siswa ibu dapat menghafal bacaan surat An-Nas ayat per ayat sesuai makharijul huruf secara berulang-ulang, baik secara klasikal, kelompok maupun individual. Baik, mari sekarang kita masuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai surat An-Nas. Yang pertama yaitu tentang mengenal surat An-Nas. Surat An-Nas terletak di urutan surat ke-114 di dalam Al-Quran. Urutan surat ke-114 ini adalah urutan surat yang terakhir. Surat An-Nas itu artinya adalah manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Sekarang ayo kita mengartikan surat An-Nas. Nah, surat An-Nas ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Surat An-Nas ayat kedua yaitu Malikin Nas, artinya raja manusia. Surat ketiga Ilahin Nas, artinya sembahan manusia. Yang keempat Min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ayat kelima yaitu allazi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang keenam yaitu minal jinnati wan nas, artinya dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya, pesan yang terkandung dalam surat An-Nas. Yang pertama yaitu perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, agar terhindar dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Kemudian, yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, memelihara, dan menjadi rajanya manusia. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, rajanya kita, yaitu tidak ada lagi yang menciptakan kita kecuali
Allah, yang memelihara kita juga Allah. Kemudian tidak ada raja yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak kita sembah yang manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dilarang menyembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita itu termasuk orang yang musyrik. Orang yang menyembah selain dari Allah itu, yang disembahnya itu adalah syirik. Orang yang menyembah itu disebut dengan musyrik. Sekarang mari kita mendengarkan bacaan surat An-Nas dengan makhrijul yang benar sesuai dengan video yang ibu putarkan. Mari dengar dan simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang kita akan masuk mengenai melafalkan surat An-Nas. Setelah nanti kita melafalkan surat An-Nas, kita lanjut mengartikannya. Sekarang kita lafalkan dulu. Mari kita membaca surat An-Nas sesuai dengan makhrijul hurufnya. Mulailah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Mari kita ulangi sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, mari kita ulangi sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas,
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Kita masuk mengenai menghafal surat An-Nas. Tadi sudah kita lafalkan secara bersama-sama. Kemudian Ibu juga sudah mengulang-ulang tadi membaca surat An-Nas. Ibu rasa pasti anak Ibu sudah lebih mudah untuk menghafalnya. Sekarang Ibu ulang lagi. Ibu baca dari ayat pertama, kamu ulangi dan kamu ikuti. Baik? Dah, oke. Kul a'udzu. Coba kamu baca. Nah, kul a'udzu bi rabbin nas. Ibu ulangi sekali lagi. Bi rabbin nas. Coba kamu ulangi dari ayat pertama. Kul a'udzu bi rabbin nas. Coba kamu ulangi lagi. Kul a'udzu bi rabbin nas. Gimana anak-anak Ibu? Sudah hafal yang ayat pertama? Kul a'udzu bi rabbin nas. Dah, lanjut yang ayat kedua. Malikin nas. Sekali lagi. Malikin nas. Kamu ikuti Ibu. Malikin nas. Dah, bagus. Berarti ayat pertama dan ayat kedua kamu sudah hafal. Silahkan kamu lanjutkan ayat berikutnya. Setelah menghafal, mempraktikkan surat An-Nas nanti, kamu bisa praktekkan surat ini dalam sholat agar kamu nanti lebih mudah untuk menghafalnya. Bacalah surat An-Nas setelah membaca surat Al-Fatihah dalam bacaan sholat. Dengan demikian, hafalan anak-anak Ibu semuanya pasti akan selalu terjaga karena kamu membacanya dalam bacaan sholat. Menghafal surat An-Nas ini harus dengan percaya diri. Ketika di rumah, nanti kamu mintalah ayah dan ibumu untuk menyimak kamu, membimbing kamu dalam bacaannya agar bacaannya itu benar. Dalam menghafal bacaan Al-Quran, hendaklah jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti bacaan kamu bisa salah. Nanti kamu harus sabar. Yang penting bacaan dan makhrijnya benar. Dengan belajar keras nanti kamu pasti akan berhasil dalam membaca surat An-Nas dengan benar. Jangan pernah kamu berputus asa, apalagi tentang hafalan ayat-ayat Al-Quran. Sesulit apapun, jika kita bersabar dan tekun, insya Allah akan mendapatkan cara terbaik dalam menghafalnya. Allah pasti akan membantu kamu, memudahkan kamu untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk ke pesan pokok surat An-Nas. Pesan pokok ini sekaligus nanti kamu bisa menghafal mengenai surat An-Nas tersebut. Mulai dari pengertian surat An-Nas, jumlah surat An-Nas, ayat keberapa surat An-Nas. Di sini pasti nanti kamu akan mengetahui. Nah, yang pertama yaitu surat An-Nas adalah surat yang ke-114 dalam Al-Quran. Berarti surat An-Nas ini adalah surat terakhir sekaligus penutupan dalam Al-Quran. Surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah
Setiap ayat yang diturunkan di kota Mekah, nama golongan suratnya adalah surat Makiyah. Surat Anas ini terdiri dari 6 ayat. Surat Anas ini termasuk surah yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah. Surat Anas ini berarti manusia. Jadi kita manusia ini bisa dipanggil Anas, yaitu manusia. Surat Anas ini memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang berasal dari manusia dan setan. Allah adalah tempat berlindung karena Allah Maha Pencipta. Allah lah penguasa alam semesta. Semua manusia wajib beribadah dan menyembah kepadanya. Nyanya siapa? Yaitu Allah. Kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan ke dalam dadanya manusia. Manusia yang lupa kepada Allah akan mudah digoda oleh setan. Betul? Nah, betul. Nah, agar selamat dari godaan setan, kita harus banyak berzikir kepada Allah, memperbanyak ibadah, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Agar mudah menghafal mengenai surat Anas ini, ibu sekaligus akan melihatkan kepada kamu satu video tentang tepuk Anas agar mudah memahami arti, makna, dan pesan pokok dalam surat Anas. Nanti setelah kamu lihat video ini, kita akan tepuk Anas secara bersama-sama. Ganti ice breaking, oke? Nah, oke. Silahkan kamu dengarkan. Anas artinya manusia. Surat ke-114 dalam Al-Quran. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah atau yang disebut surat Makiyah. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah atau yang disebut surat Makiyah. Anas artinya manusia. Surat ke-114 dalam Al-Quran. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah atau yang disebut surat Makiyah. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah atau yang disebut surat Makiyah. Mari kita mulai ice breaking tentang tepuk Anas. Yang semangat ya semuanya. Tepuk Anas. Anas artinya manusia. Surat ke-114 dalam Al-Quran. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Itulah namanya surat Makiyah. Ya. Baik, cukup materi kita hari ini. Terima kasih anak-anak hebat ibu. Kesimpulan materi sekaligus tadi tentang ice breaking kita. Ya, gimana mengenai tepuk Anas, jumlah surat Anas, ayat keberapa surat Anas, surat keberapa dalam Al-Quran, dan pesan pokoknya pun juga sudah kita pelajari. Kita juga sudah tadi melafalkan, membaca surat Anas dengan baik sesuai makharijul hurufnya. Terima kasih anak-anak hebat ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.